dan bisa mengikuti pembelajaran di hari esok. Nah, sebelum memulai kegiatan, kita tetap fokus dulu ya anak ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita harus fokus dulu. Kita hentikan dulu kegiatan kita yang lain. Kita akan siap memulai pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, terima kasih. Kita mulai lagi dengan tepuk anak Indonesia hebat. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat, anak hebat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerusakan penampakan alam akibat aktivitas manusia. Nah, aktivitas apa saja yang merusak lingkungan alam nanti, penampakan alam ini, nanti kita akan lihat dari video. Anak-anak akan mengamati video, mengamati gambar. Setelah mengamati video, anak-anak akan nanti menyelesaikan tugas secara kelompok atau berkolaborasi. Tugasnya apa, Mek? Tugasnya kita membuat peta konsep. Kita membuat peta konsep tentang aktivitas manusia yang dapat merusak penampakan permukaan bumi. Nah, kemarin juga kita sudah belajar tentang aktivitas alam yang merusak permukaan bumi. Jadi ada berapa faktor, Nak? 2. Apa faktor pertama? Kerusakan penampakan alam akibat aktivitas manusia. Satu lagi, kerusakan penampakan alam akibat aktivitas alam. Nah, sekarang kita akan belajar yang alam. Apa yang harus anak-anak dapat dalam satu hari ini? Yang pertama, anak-anak harus bersyukur dulu kepada Tuhan. Kenapa bersyukur? Karena Tuhan telah memberikan lingkungan alam yang baik, yang indah, yang nyaman untuk kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bersyukur? Berdoa, lagi rajin beribadah, merawat lingkungan. Jadi kita harus bisa merawat lingkungan mulai dari sekarang. Nah, yang kedua nanti juga anak-anak harus bisa bernalar kritis. Jika saya mencabut tanaman, apa yang akan terjadi? Diharapkan juga nanti kita gitu ya, bernalar kritis. Jadi kita berpikir lebih maju ke depan. Apa dampaknya akibat ulah kita sendiri? Nah, kita juga harus berkolaborasi. Apa berkolaborasi? Bekerja sama. Sama-sama kita di kelas kita ini menjaga kebersihan lingkungan. Supaya apa? Supaya lingkungan yang diberikan Tuhan yang baik tadi tetap terjaga dan baik. Paham anak-anak? Nah, tagihan tugas yang ambil dari hari ini ada 2. Yang pertama tadi tugas kelompok, kita membuat peta konsep. Yang kedua lagi tugas mandiri, sumatif. Ya anak-anak ya? Nah, sekarang
buang sampah sembarangan, Dio. Curah hujan tinggi, tepuk tangan hebat teman-teman kita. Benar ya? Ini terjadi bisa disebabkan oleh dua faktor. Faktor apa tadi? Aktivitas manusia dan alam. Berikan Mem dari jawaban teman kita tadi, apa yang menjadi faktor aktivitas manusia? You have? Sembarangan ke sungai, ya, Kevin? Selokan, Adrian? Bagus, tepuk tangan untuk kita. Nah, faktor kedua, faktor alam. Apa faktornya tadi? Curah hujan tinggi. Nah, kalau begitu, memberi push sedikit. Apa sih faktor alam itu artinya? Ayo, sebelum bisa langsung. Nah, coba lihat. Tsunami contohnya. Apa yang dimaksud dengan faktor alam? Faktor alam adalah apa nak ulang sedikit? Kenampakan alam di bumi yang mengalami perubahan karena ada aktivitas alam itu sendiri. Apanya tadi contohnya? Curah hujan tinggi, tsunami, apa lagi? Gempa bumi, gunung meletus, puting beliung, gempa bumi. Tepuk tangan. Nah, yang mana seperti itu semua adalah faktor-faktor alam. Ada nggak di situ ulah manusia? Tidak ada. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke perubahan penampakan alam karena aktivitas manusia. Anak men amati video ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Keseimbangan lingkungan terganggu jika komponen biotik dan abiotik tidak seimbang. Perubahan keseimbangan lingkungan bisa disebabkan oleh faktor alami seperti bencana alam, contohnya letusan gunung berapi, banjir, dan faktor manusia yang melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanda kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, serta punahnya flora dan fauna. Aktivitas manusia yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Aktivitas manusia yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Kerusakan hutan seperti penebangan, kebakaran, dan sebagainya. 2. Perburuan hewan liar termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. 3. Aktivitas industri yang meninggalkan limbah dan polusi. 4. Pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. 5. Limbah rumah tangga. Aktivitas manusia yang memberikan dampak positif bagi lingkungan. Aktivitas manusia yang memberikan dampak positif bagi lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan biopori atau lubang buatan pada tanah yang diisi sampah organik untuk resapan air. 2. Reforestasi atau kegiatan penanaman kembali hutan yang telah mundur, rusak atau ditebang. 3. Pengurangan penggunaan plastik. 4. Penggunaan produk ramah lingkungan. 5. Daur ulang sampah. Demikian penjelasan tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke. Nah, kita telah mengamati video aktivitas manusia yang merusak atau yang dapat mengganggu permukaan bumi. Ada anak mau bertanya? Apa yang anak mendapat dari
cuplikan video singkat tadi. Nah, Wilhelm, Kita tidak boleh merusak alam seperti menebang pohon, membakar hutan, membuang sampah ke sungai, membuang sampah ke selokan. beri tepuk hebat untuk Wilhelm. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Ada pendapat yang lain? Nah, dari video mengatakan kita harus menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Nah, dari video tadi, apa sajalah aktivitas kita yang dapat merusak lingkungan? Joshua? Hela? Menebang pohon. Semi? Memburu hewan liar. Muti? Memperjualbelikan hewan langka. Memperjualbelikan hewan langka. Kevin? Pembakaran hutan. Marcelo? Limbah rumah tangga. Febri? Ya? Penggunaan pupuk yang berlebihan. Hebat, tepuk tangan. Nah, aktivitas-aktivitas yang disebut teman kita tadi semuanya dapat mengganggu atau merubah perubahan permukaan bumi yang awalnya bagus dan menjadi rusak. Yang ambil satu, pembakaran hutan. Apa dampak dari pembakaran hutan? Polusi udara, longsor. Lihat, Pemukiman warga menjadi kebakaran. pemukiman warga terbakar. Kurangnya oksigen. Apa yang terjadi jika oksigen kita kurang? Akan mati katanya. Ah, kita tidak bernafas. Kita akan kena penyakit HISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Nah, jika demikian anak men, tindakan apa kira-kira yang anak men bisa lakukan agar kejadian itu tidak terkena kepada kita? Marcelo, Mendaur ulang sampah. daur ulang sampah. Adrian, Melakukan reboisasi. reboisasi. Kevin, iya. Nanti, iya. Penghijauan. Baiklah. Tebang pilih, Wilhelm. Menyiram api dengan air. Menyiram api dengan air. Mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik. Beri tepuk tangan. Nah, yang akan disebut itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kurangi plastik, kita melakukan penghijauan atau menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu sikap yang sudah kita tunjukkan bahwa kita telah bersyukur kepada Tuhan dengan cara peduli kepada lingkungan. Ada lagi anak yang mau bertanya tentang video yang tadi? Nah, sekarang kita akan kerja kelompok. Kita akan kerja kelompok ya. Bentar ya.
Yang kedua, aktif tak kamu memberikan pertanyaan dan jawaban di kelompokmu? Ketiga, berani tak kamu memberikan pendapatmu? Yang keempat, kita akan mempresentasikan hasil kelompok dengan percaya diri. Percaya dirikah anak-anak nanti? Itulah yang menilai dalam tugas kelompok. Ada anak yang mau bertanya? Paham anak-anak tugasnya? Amin. Nah, silakan anak-anak bekerja di kelompok. Oke, anak-anak, sudah selesai? Ayo, kita kelompoknya kumpulkan ke depan. Jangan lupa tulis nama ya. Mari kita kelompoknya. Di kelompok 1. Kelompok 1 namanya kelompok apa? Tsunami. Ya, kelompok tsunami ini kelompok puting beliung. Gempa bumi, sini gempa bumi. Ini kelompok Gunung Merapi ya. gunung berapi. Yang terakhir kelompok Tsunami. banjir, sini banjir. Oke, nah sekarang kita akan presentasi. Presentasi mengambil dari kelompok gempa bumi. Silakan maju kelompok gempa bumi. Ayo anak-anak yang lain, kursinya diputar ya ke depan lagi. Maju di kita. Nanti perkenalkan diri dulu ya. Sama teman-teman ya. Ayo anak-anak yang lain kita simak secara seksama. Kelompok gempa bumi. Halo teman-teman. Saya Joshua, Felix, Marcelo, Amanda, University Independence. Mari kita mulai. Kegiatan manusia yang merusak alam adalah membakar hutan, membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan. Dampaknya udara terjadinya banjir udara tidak bagus. Cara mengatasinya seperti melakukan penghijauan, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon dan tumbuhan agar asri dan tidak tercemar dari polusi udara. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Nah, anak-anak yang menyimak tadi, ada nggak mau bertanya? Silakan. Siapa mau bertanya?
kelompoknya Joshua. Billy, kumpulkan kelompok Billy nah. Muti, kumpulkan Muti. Terima kasih Muti. Ya. Seperti ya. Nah, namanya bisa putar kursinya lagi menghadap ke depan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang anak mendapat? Boleh, Adria? Kita harus menjaga lingkungan. Rusak lingkungan. Iya. Merawat lingkungan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kerusakan penampakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alam, faktor manusia. Kesimpulan kedua, apa saja aktivitas manusia yang dapat merusak alam? Menebang pohon sembarangan, membuang sampah selokan, ke sungai, Marcelo, membakar hutan, Willy, menjual belikan hewan langka, Muti, buang sampah ke selokan warga. iya buang sampah ke selokan. Apa yang harus kita lakukan? Ulang sampah, reboisasi, penghijauan, melindungi hewan langka, tebang pilih, mengurangi penggunaan plastik. Apa yang bisa anak menerapkan